Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Pemirsa Khazanah Tafsir Hadis yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diutus oleh Allah untuk menyampaikan risalahnya kepada manusia berupa Al-Quran tidak hanya disampaikan semata, tetapi Al-Quran hidup bersama beliau, bahkan dijadikan sebagai akhlaknya. Hal ini sebagaimana dalam sebuah riwayat yang diceritakan oleh salah seorang sahabat yang bernama Hisham ketika ia menyambangi Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha yang merupakan salah satu istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bertanya, "Wahai Ummul Mukminin, bagaimana akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Ummul Mukminin pun menjawab pertanyaan tersebut dengan menyatakan bahwa kana khuluquhu Al-Quran. Akhlak beliau adalah Al-Quran. Olehnya itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam dapat kita katakan sebagai representasi atau penjabaran dari Al-Quran itu sendiri. Selain itu, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga dapat disebut sebagai penjelasan terhadap Al-Quranul Karim, baik itu berupa perkataan, perbuatan, penegasan maupun diam dan sifatnya. Oleh karena itu, para sahabat antusias untuk menyampaikan apa saja yang berasal dari Nabi. Nah, inilah yang kemudian oleh ulama belakangan disebut dengan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ulama telah menjelaskan bahwa kedudukan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berada di bawah Al-Quranul Karim sebagai sumber hukum. Hal ini berdasarkan alasan bahwa Al-Quran secara keseluruhan bersifat qat'i atau pasti kebenarannya. Sementara hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam secara umum masih bersifat dhanni, yaitu masih berupa prasangka atau perkiraan. Selain daripada itu, alasan lain mengapa Al-Quran derajatnya lebih tinggi daripada hadis, karena pembukuan Al-Quran telah berhasil dilakukan pada masa sahabat, yaitu pada masa Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Sementara hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam baru dibukukan pada abad kedua Hijriah. Bahkan alasan pembukaannya itu dilakukan karena maraknya pemalsuan hadis yang tersebar di kalangan. Oleh ini merupakan imbas atau efek dari adanya konflik yang terjadi di masa sahabat, yaitu antara Khalifah Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah bin Abi Sufyan, yang kemudian muncul lagi kelompok, yaitu kelompok Khawarij. Masing-masing kelompok fanatik dengan kelompoknya, bahkan sampai membuat hadis palsu untuk menguatkan kelompok masing-masing. Atas dasar perintah Khalifah Umar bin Abdul Aziz kepada ulama untuk berani mengumpulkan hadis, maka muncullah Ibnu Syihab Az-Zuhri sebagai orang yang pertama kali membukukan hadis. Tetapi tidak ada manuskrip yang dapat kita temui hadis-hadis yang dikumpulkan oleh Ibnu Syihab Az-Zuhri. Kitab yang tertua sampai kepada kita yaitu kitab Muwatta Malik, yaitu seorang dari kalangan tabi'in juga yang dikenal dengan kitab Al-Muwatta'nya. Hanya saja dalam kitab tersebut masih bercampur antara hadis-hadis Nabi dengan fatwa atau fatwa sahabat lainnya ataupun dengan tabi'in. Terlepas dari itu semua, salah seorang ulama ternama yang hidup pada abad kedua Hijriah, yakni Ali Al-Madini,
yang lahir di Basrah pada tahun 161 Hijriah dan wafat 234 Hijriah pernah berkata, at-tafaqquh fi ma'anil hadis nisful ilmi wa ma'rifatu rijalihi nisful ilmi, yang artinya mempelajari ilmu tentang memahami hadis seperdua ilmu, dan mengetahui atau mempelajari keadaan para perawinya juga seperdua dari ilmu. Ali Al-Madi ini adalah merupakan seorang muhaddis sekaligus kritikus hadis yang banyak mengomentari periwayat-periwayat baik yang semasa maupun yang hidup sebelumnya. Ini bisa dilihat dari kitabnya yang berjudul Al-Ilal, yang di dalamnya memuat banyak sekali perawi-perawi yang dinilai bermasalah atau cacat oleh beliau. Nah, apa yang disampaikan oleh Ali Al-Madini ini menegaskan bahwa sangat penting untuk mempelajari ilmu tentang bagaimana cara memahami hadis dan bagaimana hal ihwal para periwayat hadis itu sendiri. Hal ini tentunya akan sangat bermanfaat untuk menentukan kualitas sebuah hadis. Berdasarkan latar belakang yang kami sebutkan tadi, bahwa hadis itu dibukukan karena maraknya hadis maudhu, hadis palsu yang bertebaran di kalangan para sahabat dan tabi'in. Nah, ini juga menunjukkan bahwa kita perlu berhati-hati dalam menerima riwayat. Makanya kita harus cross check dulu dari siapa hadis itu diterima. Ini pada dasarnya didukung dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 6 yang menyatakan bahwa ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu, yang artinya wahai orang-orang yang beriman, jika datang seorang yang fasik membawa berita kepadamu, maka perjelas atau cross checklah terlebih dahulu. Kenapa kita harus melakukan cross check terlebih dahulu? Antusibu qauman bijahalatin, agar engkau tidak mencelakakan orang lain karena kecerobohanmu. Fatusbihu ala ma fa'altum nadimin, yang akhirnya kamu akan menyesali perbuatanmu sendiri. Nah, ini dalam kehidupan kita sehari sebenarnya bisa kita amalkan, ya, bukan hanya dalam hadis, tetapi khusus dalam hadis kita perlu meng-cross check. Kenapa? Ini yang menjadi alasan kenapa hadis itu masih perlu kita teliti. Ya, kenapa hadis itu perlu diteliti? Karena kita tidak tahu hadis itu apakah betul berasal dari Nabi atau bukan. Maka oleh karena itu, dalam hal kita meng-cross check, kita perlu mengetahui hal ihwal periwayat itu sendiri. Apakah dia termasuk orang yang adil, dobit, atau kuat hafalan, atau ada kitabnya dan terpelihara, ya, kemudian kandungan matanya baik atau tidak, cacat atau tidak, merusak pemahaman agama atau tidak. Nah, itu yang perlu kita cross check. Nah, inilah menjadi kenapa hal ini menjadi penting. Ya, kenapa? Karena agar kita beramal berdasarkan hadis yang otentik dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika kita beramal dengan hadis yang tidak otentik kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka itu akan menimbulkan sebuah kesia-siaan. Ya, bahkan dengan hadis itu, dengan hadis yang maudhu bahkan palsu dan kemudian menjadi pegangan, ini akan membuat kita menjadi orang yang tersesat, bahkan salah dalam menjalankan agama. Nah, inilah yang perlu kita perhatikan dari pernyataan Ali Al-Madini, at-tafaqquh fi ma'anil hadis nisful ilmi wa ma'rifatu rijali nisful ilmi. Mengetahui ilmu tentang memahami hadis itu seperdua dari ilmu, dan mempelajari hal ihwal periwayat itu juga sebagai seperdua dari ilmu. Nah, ini didukung dengan pernyataan ulama lain. Misalnya Imam Syafi'i mengatakan, inna hadzal ilmu dinun fanduru aman ta'khusuna dinakum.
Sesungguhnya ilmu ini, yaitu ilmu tentang sanad, ilmu tentang periwayat, adalah bagian dari agama. Maka perhatikanlah dari mana engkau mengambil agamamu. Atau Abdullah bin Al-Mubarak mengatakan, laulal isnadu laqala man syaa ma syaa. Andai kata bukan karena sanad, maka orang itu bebas ingin mengatakan apa saja yang ingin dikatakan. Maka dalam hal ini keberadaan sanad dengan memperhatikan penilaian-penilaian terhadap riwayat itu perlu diperhatikan. Karena kenapa menerima sesuatu dari orang yang berpembohong, maka mungkar itu umumnya akan menimbulkan keresahan, menimbulkan kesesatan dan sebagainya. Nah, saya kira ini yang perlu kita perhatikan. Jadi kesimpulannya, dalam hal hadis kita perlu memperhatikan dulu kualitasnya sebelum memahaminya, ya, baik dari segi sanad maupun matanya. Kenapa? Agar kita tidak menyesali perbuatan yang telah kita lakukan. Di luar daripada konteks hadis, dalam cross check berita, patutnya juga kita bisa amalkan. Paling tidak ketika datang sebuah berita yang kemungkinan itu akan membawa kerugian bagi kita, baiknya di cross check terlebih dahulu, bertabayun. Agar kenapa? Agar kita tidak menyesali. Jangan sampai kita mempercayai berita bohong. Berita bohong, ya itu paling tidak akan banyak sekali dampak buruk yang akan ditimbulkan. Hilang kepercayaan, silaturahmi bisa terputus, dan membuat orang lain rugi karena kebohongan itu. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.